Kurangnya pengendalian diri akhirnya HH dan si customer jatuh ke dalam masalah. Itu. Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar ada seorang artis ditangkap karena diduga melakukan praktek prostitusi online. Oke? Di video ini saya ingin reaction mengenai peristiwa tersebut. Tapi saya tidak ingin bergibah. Saya nggak ingin kita bergibah soal itu kan gitu. Tapi kita coba lihat apa hikmah atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut kan begitu. Karena untuk apa juga kita ngegosipin gitu kan? Itu nggak tipe saya tuh yang begitu-begitu. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Karena apa? Ketika kita bisa melihat sebuah pelajaran dari peristiwa yang dialami seseorang, jadi kan kita bisa menghindari dari lubang tempat si orang tersebut jatuh, kan begitu. Nah, sekarang kita tilik dulu nih, apa lubangnya, kan begitu. Oke? Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Kita sekarang masuk ke pembahasan. Oke. Sebagaimana dengan judul dari video ini adalah hiduplah sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah, rata-rata dan pada umumnya orang-orang yang tertangkap atau diciduk oleh pihak kepolisian karena kasus atau peristiwa prostitusi itu mereka beralasan atau mereka punya dasar karena faktor ekonomi, kan begitu. Oke? Tapi coba kita tilik, ini yang mengalaminya ini kan seorang public figure lah, seorang selebritis kita bilang kan begitu, seorang artis kan. Kalau kita lihat-lihat sih ya, pendapatannya dia sih seburuk-buruknya minimal untuk hidup sehari-hari itu mencukupi kalau bicara soal kebutuhan. Tapi beda ceritanya kalau kita bicara soal keinginan kan gitu. Oke? Nah, kebutuhan ini hal-hal yang mencangkup apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan kalau itu tidak terpenuhi, maka itu akan berdampak fatal bagi hidup kita kan gitu. Beda hal dengan keinginan. Nah, jadi harus bisa dibedakan dulu nih, mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi harus bisa dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Seringkali manusia terjebak dalam sebuah persoalan atau masalah hanya karena dia tidak bisa mengendalikan, hanya karena dia tidak bisa mengendalikan keinginan pribadinya, keinginan hatinya. Itu sering sekali terjadi. Contoh ya. Si A, dia punya penghasilan sebulan tuh, kita katakanlah dulu 3 juta sebulan. Oke? Kalau ditilik semua kebutuhan hidupnya, mulai dari makan, tempat tinggal, uang listrik, air, segala macamnya, itu habis 2 juta gitu. 1 juta masih bisa saving atau nabung kan begitu. Tapi karena dia punya keinginan, aku pengen lah punya mobil. Pengen punya mobil. Akhirnya dia lihat nih brosur-brosur gitu kan, penjualan mobil. Harganya ratusan juta nih, yang baru ya, kita cerita nih dia pengen beli mobil baru. Ratusan juta. Dia lihat, DP sekian. Oke? DP sekian. Kita bilang dulu, DP 50 juta. Terus tenornya atau cicilannya kita bilang dulu 1 bulan itu 3 juta. Oke, 3 juta ya. Akhirnya ketika dia ngumpulin duit untuk bisa DP mobil baru, dia kumpulin dapat 50 juta nih. Dia bayar nih ke showroom. Dia kasih, oke berarti jadi dia dapat cicilan per bulan dia harus bayar 3 juta kan begitu. 3 juta dia harus bayar selama 3 tahun. Terus, kita bilang lah dulu 3 tahun. Berjalan waktu karena dia gaji 3 juta nih. Untuk semua biaya hidup dia tiap bulan,
beserta keluarganya, dia harus menghabiskan 2 juta nih. Sisa tinggal 1 juta nih. Sementara dia punya utang setiap bulan yang harus dia bayar, yaitu cicilan kredit mobil barunya sebesar 3 juta. Dari manakah dia harus menghasilkan 2 juta? Dia harus berpikir. Oke. Nah, dia bekerja dari pagi sampai malam. Katakanlah nih orang nih memang dia kantornya memang dia sering lembur gitu kan. Dari pagi sampai malam nih. Kita katakan dulu sampai jam setengah 8 lah, setengah 8 malam atau jam 7 malam. Udah? Dia mulai berpikir nih. Dia mulai berpikir, wah, aku 2 juta lagi nih gimana nih nutupinnya? Mulai dia berpikir. Benar kan? Dia ada cicilan kredit lagi nih, 3 juta tiap bulan. Dia cuma ada sisa pengeluaran dia 1 juta. Sisa dari seluruh total pengeluaran dia per bulan itu 1 juta nih. Uang sisanya kan. Berarti dia kurang 2 juta lagi. Waduh, gimana aku cara ngusahakannya 2 juta? Kalau nih orang bisa berpikir positif, dia tidak panik dan dia bisa berpikir positif, dia mungkin cari sambilan lain. Oke? Dia coba mungkin sambilan lain. Aduh, apa? Mungkin dia taksi online gitu kan. Kemudian dia lihat, wah, aku keluar pagi nih. Jam 6 pagi aku udah keluar dari rumah. Jam setengah 8 malam aku baru selesai kerja. Aku nyambi lagi taksi online. Selesai jam 12 malam, dia hitung-hitung. Wah, ini ngejar 2 juta. Untuk ngejar 2 jutanya aja, aduh, kayaknya nggak dapet. Mulai lagi dia berpikir lagi kan, ini orang. Mulai lagi dia berpikir. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Tiba-tiba adalah hasutan atau bisikan yang jelek lah. Udah, kamu ngerampok aja. Udah, kamu mencuri aja. Udah, kamu nipu aja. Akhirnya dia lakukan. Terjebaklah dia di dalam masalah, kan begitu. Nangkap gak maksud saya? Hanya karena mengikuti keinginan yang tidak dia ini, yang sebenarnya kalau dia nggak punya mobil sih dia nggak akan kenapa-kenapa. Emang kenapa? Nggak akan mati dia karena nggak punya mobil. Terjebak dia di sebuah situasi yang akhirnya situasi itu menyulitkan diri dia sendiri. Dia ingin punya solusi agar bisa keluar dari kesulitannya. Akhirnya apa? Dia terjerumus ke dalam masalah yang lebih dalam. Itu maksud saya. Itu contoh kecil aja ya. Contoh kecil. Jadi harus bisa dipahami bahwa hidup ini harus bisa kita kendalikan keinginan kita. Keinginan itu baik. Keinginan itu nggak salah. Kenapa? Keinginan itu bisa menjadi motivasi kita atau motor penggerak kita untuk meraih pencapaian yang lebih. Tapi ketika keinginan kita ini tidak terkontrol, tidak terkendali, itu bisa membawa petaka bagi kita. Itu bisa membawa bencana bagi kita. Membuat kita jatuh ke dalam masalah dan masalah. Sering terjadi adalah begini. Gaya hidup kita karena keinginan hati kita nih. Wah, aku pengen gaya hidupku begini nih, begini nih. Tapi kita nggak coba merenung nih. Sebenarnya aku butuh nggak nih? Kalau nggak aku buat yang seperti ini, aku kenapa emang? Emang aku mati? Atau emang kenapa? Emang dampak buruknya seburuk-buruknya gimana? Emang aku harus jadi gimana? Itu enggak kan? Gitu. Akhirnya apa? Jatuh dia di dalam setiap masalah demi masalah hanya karena mengikuti keinginan hati yang tidak terkendali. Hati-hati, keinginan yang tidak terkendali itu akan membawa petaka. Keinginan yang tidak terkendali akan membawa petaka atau musibah atau bencana bagi hidup kita. Jadi harus bisa kita bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gaya hidup terserah. Tapi kita harus bisa ukur. Hidup kita ini harus terukur. Ini saran saya ya, hidup kita ini harus terukur. Berapa yang bisa kita keluarkan? Berapa yang kita hasilkan setiap bulan rata-rata? Apakah itu yang kita hasilkan, pendapatan kita ini bisa mengcover seluruh gaya hidup kita? Belum lagi ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, kan begitu. Ini namanya manajemen keuangan.
Jadi kita harus atur nih kita punya keuangan gimana. Kalau nggak, uang ini kalau nggak bisa diatur, waduh, repot. Ini sering saya ajarkan sama istri saya sendiri. Uang ini jangan kita yang diatur uang, tapi kita yang mengatur uang. Kalau udah kita yang diatur uang itu repot. Kalau kita nggak bisa ngatur uang itu urusannya pasti repot sekali. Pasti repot. Seberapa banyak pun uang kita itu nggak gena-gena, maksudnya nggak gena-gena ini bakal nggak terkontrol nih, udah nggak terkendali nih pengeluarannya kemana-mana. Balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena keinginan hati. Kita ini ya guys ya, keinginan hati setiap manusia itu bisa unlimited, bisa tidak terbatas. Saya kasih ilustrasi. Kita coba kita renungi. Aku pengen nguasai Indonesia. Dapat nih, contoh ya, ini contoh ilustrasi ya. Kita berhasil kuasai Indonesia. Kurang puas. Aku pengen nguasai Asia. Kita kuasai Asia. Berhasil nih kita kuasai Asia. Aku pengen kuasai seluruh dunia akhirnya. Itu kan banyak terjadi di zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Makanya banyak invasi-invasi kan gitu. Berhasil dia kuasai dunia, seluruh dunia ini berhasil dia kuasai. Masih ada kurang juga keinginannya. Seluruh dunia aku udah kuasai, masih ada kurang juga. Aku pengen menguasai alam semesta. Seandainya berhasil pun dia menguasai alam semesta itu, masih kurang juga, ada lagi kurangnya. Itulah namanya keinginan manusia ini memang nggak terbatas gitu loh. Bahkan matahari pun bisa masuk nih ke keinginan kita nih. Dan itu nggak akan cukup muat. Maksudnya nggak akan cukup untuk bisa memenuhi hati kita gitu, keinginan kita nih, ego kita. Enggak. Matahari yang udah segede-gedenya gitu. Jadi harus kita pahami, keinginan ini kalau tidak terkontrol itu bisa berbahaya bagi kita. Akan membawa kita ke dalam masalah demi masalah demi masalah demi masalah gitu. Menutupi masalah ini dengan masalah. Akhirnya apa? Hidup kita terus bermasalah. Akhirnya terjebak dalam masalah. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, coba bercermin dari yang peristiwa yang si artis HH ini. Ya begitu juga kan. Hanya karena saya percaya, karena menurut penuturan juga, karena katanya sih dia punya problem kan gitu. Karena kan ada ya keinginan diri juga nih. Keinginan ini nih yang nggak terkontrol. Jadi apa coba? Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ngikutin keinginan capek yang ada. Nggak akan pernah ada ujungnya, nggak akan pernah ada habisnya kalau kita ngikutin keinginan hati. Serius, nggak akan pernah ada habisnya. Selalu kurang. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan keinginan? Lihat. Ketika kita sudah meraih sesuatu, kita syukuri. Kemudian coba raih. Dan keinginan ini, yang kalau ada yang lebih lagi, coba. Tapi keinginan ini kan kita bisa lihat nih. Cara melihat keinginan ini layak atau tidak untuk kita raih. Yang pertama, seberapa manfaatkah dia untuk kita? Yang kedua, seberapa vitalkah dia bagi kita? Seberapa vital ini maksudnya begini. Kalau ini tidak dipenuhi, emang dampaknya itu seberapa besar sih bagi hidup kita? Itu dua itu aja. Kalau yang pertama ini, seberapa baikkah dia untuk diraih, ini kan apa ya, mengenai dampak positif atau negatif kan begitu. Kalau itu dilakukan tapi itu nanti jadi berdampak negatif bagi kita, ngapain? Ya kan? Keinginan untuk sukses itu bagus, tapi keinginan untuk dugem tiap malam itu bagus gak? Itu maksud saya. Keinginan untuk sukses gitu, karir lebih berkembang, dunia ini, usaha kita, bisnis kita semakin berkembang, itu bagus, dan itu pun harus tetap dikontrol. Kalau nggak kita bisa nggak tentu arah udah jalan kita. Itu masih bagus, itu bagus. Tapi keinginan, contoh nih, aku pengen dugem tiap hari gitu, itu bagus nggak? Biar aku dibilang keren, biar aku dibilang, wih, eksis coy, keren. Ya, akhirnya apa? Hidupmu tak bakal jatuh terus ke dalam masalah demi masalah itu. Itu keinginan kayak seperti itu bagus nggak? Enggak kan? Nah, makanya dari situ coba lihat. Oh, keinginan seperti ini nggak bagus, nggak usah. Keinginan ini seperti ini bagus, lakukan, raih. Makanya harus dipilih dan dipilah
mana yang ingin kita raih, mana keinginan yang ingin kita raih, mana yang nggak usah, kita tinggalkan aja. Jangan gara-gara gaya hidup, kita mati ketimpa gaya. Itu bahasa saya itu istilah saya dari zamannya, dari zaman bahla lah. Itu jangan gara-gara gaya hidup, kita mati ketimpa gaya, kan begitu. Jangan. Saya salah satu penggemar Warren Buffett. Warren Buffett ini salah satu orang terkaya di dunia, terkenal sebagai salah satu panutan untuk dunia investasi. Warren Buffett ini terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat sederhana. Karena kesederhanaannya inilah saya suka dengan figurnya Warren Buffett. Nah, Warren Buffett ini dia hidupnya sangat sederhana sekali. Salah satu orang yang terkaya di dunia, dia cuma punya rumah ya biasa-biasa aja. Dia perusahaannya itu, nama holding company-nya, nama grup perusahaannya itu Berkshire Hathaway. Itu salah satu anak perusahaan mereka itu memproduksi jet pribadi. Tapi Warren Buffett dia punya perusahaan jet pribadi terbesar di dunia. Dia tidak punya dan dia tidak mau punya dia tidak mau punya jet pribadi. Di rumahnya, di meja kerjanya tuh nggak ada tuh telepon, handphone itu nggak ada. Kebanyakan waktu dia dihabiskan bersama dengan siapa? Istrinya, nonton TV, baca buku, makan popcorn. Begitu. Hidupnya nggak ingin terkekang dengan hal-hal yang orang bilang tren atau lambang status, enggak. Dia bisa mengontrol nih keinginan dia. Dia tahu nih mana kebutuhan dia udah cukupin aja. Udah. Bahkan Warren Buffett mengutip gini. Sederhana itu, ini saya kutip ya pernyataannya Warren Buffett ya. Sederhana itu bukan berarti kita mengikuti penampilan orang yang kehidupan ekonominya jadi jauh di bawah kita, enggak. Tapi sederhana itu berarti adalah apa? Ini Warren Buffett ya. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan bagaimana hidup kita, dan kita tidak, dan ini ya, catat ya, kita tidak terkekang oleh apapun yang dikatakan orang sebagai lambang status, tren, atau apapun. Jadi hidup kita tidak terkekang dan tidak bergantung pada itu semua. Paham ya? Oke, paham ya? Jadi itu, dia memahami nih, oh aku butuhnya ini. Oh, keinginan aku seperti ini nggak baik. Jangan, tinggalkan. Keinginan aku ini baik. Lanjutkan. Jadi ya memang harus bisa kita kontrol nih. Kalau nggak, lihat aja lah. Banyak gitu kan. Gara-gara hanya apa? Keinginan. Karena dibiasakan lah gaya hidup mewah. Lambang status, wah aku nih memang ya apa ya, terkenal gitu, famous. Jadi aku harus begini, harus begitu, harus begini. Kalau nggak nanti status terkenalku ini bisa menurun. Akhirnya apa? Butuh banyak ini coy. Ketika situasi tidak selalu bisa tidak selalu sesuai keinginan si orang tersebut, akhirnya apa? Dia mulai terkendala dengan menghasilkan pendapatan yang seperti biasanya dia dapatkan mungkin gede-gede. Akhirnya apa? Dia cari jalan pintas. Itu. Makanya penting sekali. Kita hidup itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kontrol keinginan kita, pilih keinginan yang mana kita mau lakukan, yang mana harus kita tinggalkan. Kalau kita nggak bisa mengontrol keinginan kita, kalau kita nggak bisa memilih keinginan yang akan kita lakukan, kita akan terjebak dalam masalah demi masalah. Dan hidup kita akan terus bermasalah. Bukankah kita setiap manusia ingin hidup lepas dari masalah? Jadi jangan cari masalah dan jangan buat masalah. Udah simple. Hidup manusia itu sebenarnya simpel. Saya sebenarnya juga menyadari kok, itu udah lama. Hidup kita nih sebenarnya manusia itu simpel. Sederhana begini. Bagaimana aku bisa mengendalikan keinginanku, hatiku? Sudah. Mensyukuri apa yang ada. Selesai. Ya kan? Jadi penting sekali lah. Saya bolak-balik nih bilang. Penting sekali hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Agar apa? Kita tidak lagi jatuh atau terjebak di dalam masalah demi masalah hanya karena mengejar atau memenuhi keinginan hati kita yang tidak baik itu.
Oke? Bahkan keinginan yang baik pun kalau tidak terkontrol itu bisa menjadi masalah bagi kita. Contoh, pengen nih, usaha nih berkembang pesat, kerja gila-gilaan hampir 24 jam. Yang terabaikan apa? Kesehatan. Jatuh nggak? Dia jatuh sakit. Jatuh ke dalam masalah apa? Penyakit. Ya udah. Ya kan? Coba dia bisa memanage nih. Oh, ini waktunya aku bekerja, ini waktunya aku beristirahat. Kalau di jamnya aku istirahat aku bekerja, pasti kena di kesehatanku. Hanya karena ambisi yang tidak terkontrol. Nah, akhirnya menjadi begitu. Itu kepada keinginan baik loh. Keinginan baik loh itu. Usaha tuh, bisnis tuh lebih berkembang. Wah, bagus. Tapi karena tidak terkontrol, akhirnya dia jatuh dalam masalah tuh orang. Ya, paham ya? Oke. Jadi di video ini memang tidak ingin membahas, wih, kok harganya sampai berapa puluh juta tuh, kok segitu ya, kok murah ya. Enggak. Saya nggak suka yang model-model begitu-begitu. Iya. Ngegosip-gosip gitu enggak lah. Enggak yang begitu-begitu enggak. Enak ya gini enggak. Nah, ini juga berlaku sama nih sama si customer dari si HH ini. Hanya karena dia tidak bisa mengendalikan hatinya, keinginannya, hasratnya, terjebak, ketangkep, malu nggak dia? Duit melayang, kenikmatan dia nggak bisa dapat. Kenikmatan itu kenikmatan memang, walaupun kenikmatan yang salah kan begitu. Ya kan? Hanya karena tidak bisa mengendalikan diri. Kan itu judulnya itu. Temanya. Kurangnya pengendalian diri, akhirnya HH dan si customer jatuh ke dalam masalah. Itu. Jadinya kurangnya pengendalian diri, akhirnya HH dan si customer jatuh ke dalam masalah. Pengendalian diri apa itu? Pengendalian keinginan. Oke guys? Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya berharap video ini dapat bermanfaat positif bagi kita semua. Oke? Bagi kalian yang suka dan yang setuju dengan isi video ini, silahkan kalian like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kalau kalian ingin berikan komentar, tulis kolom komentar di video di bawah ini. Oke ya guys? Akhir kata dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat. Yuk, bye-bye.